Jika keuangan kamu masih sempit, berarti energi spiritualmu rendah. Pernahkah kamu merasa sudah bekerja sekeras mungkin, tapi uang yang datang selalu terasa sempit setiap bulan? Seperti berulang sama, gajimu datang cepat, tapi pergi lebih cepat lagi. Tidak ada ruang lega, tidak ada napas panjang, seolah hidupmu dikendalikan oleh angka di rekening. Banyak orang berpikir spiritualitas tidak ada hubungannya dengan uang. Mereka percaya uang urusan dunia dan doa urusan langit. Padahal keduanya tidak pernah terpisah. Uang adalah bahasa dunia untuk mengukur nilai energi yang kamu bawa. Jika keuanganmu masih sempit, bukan berarti kamu gagal, tapi itu tanda bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang perlu disadarkan. Energi spiritualmu belum selaras dengan energi kelimpahan. 1. Uang hanyalah cermin dari kesadaranmu. Manusia sering salah memahami konsep rezeki. Mereka menganggap uang datang dari kerja keras. Padahal kerja keras hanyalah bentuk fisik dari energi dalam. Sumber sejatinya tetap kesadaran. Ketika seseorang bekerja dengan ketakutan, ia menanam energi kekurangan. Ketika seseorang bekerja dengan syukur, ia menanam energi kelimpahan. Perbedaannya tidak terlihat di awal, tapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Uang selalu bergerak menuju orang yang energinya stabil, bukan orang yang paling sibuk. Orang yang tenang memancarkan rasa cukup, dan alam merespon rasa itu dengan mengirimkan lebih banyak kelimpahan. Jika kamu merasa sudah berusaha, tapi hasilnya tidak sebanding, itu artinya ada konflik antara energi dan niatmu. Kamu ingin sukses, tapi di dalam masih ada keyakinan bahwa kamu tidak layak. Kamu ingin kaya, tapi masih merasa bersalah pada uang. Selama konflik itu belum selesai, energi finansialmu akan tersumbat. Kamu bisa kerja keras, tapi hasilnya bocor, entah lewat pengeluaran tak terduga atau keputusan yang salah. Kuncinya bukan menambah jam kerja, tapi menaikkan kesadaran. Ketika kesadaranmu naik, tindakanmu otomatis lebih efektif. Kamu tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, tapi digerakkan oleh kejelasan. 2. Energi spiritual rendah membuat uang cepat habis. Coba perhatikan orang yang hidupnya selalu kekurangan, meski penghasilannya cukup. Mereka selalu sibuk dengan drama kecil. Mereka mudah tersinggung, mudah panik, mudah iri, mudah mengeluh. Itulah tanda energi spiritual rendah. Energi rendah seperti itu menciptakan kebocoran dalam diri. Setiap kali kamu marah, setiap kali kamu iri, setiap kali kamu mengeluh, kamu sedang menurunkan frekuensi energimu. Dan saat frekuensi turun, daya tarik finansialmu ikut melemah. Uang tidak suka energi yang kacau. Ia datang pada orang yang tenang, bukan karena orang itu suci, tapi karena orang itu mampu menahan arus emosi dengan sadar. Ketika kamu belajar menjaga energi spiritualmu, kamu sedang memperkuat wadah tempat uang tinggal. Uang yang datang tidak lagi menguap karena wadahmu stabil, tidak bocor oleh emosi. Sebaliknya, orang yang selalu dikuasai ego akan sulit mempertahankan rezeki. Ego membuatmu selalu merasa kurang, padahal sudah cukup. Ia membuatmu ingin lebih banyak, bukan karena butuh, tapi karena takut kalah. Semakin kamu hidup dalam ketakutan, semakin kamu menjauh dari getaran kelimpahan. Ketakutan adalah penolakan halus terhadap rezeki yang sedang mendekat. Kamu tidak sadar bahwa setiap kali kamu cemas soal uang,
kamu sedang menutup pintu datangnya rezeki itu sendiri. 4. Rasa cukup adalah magnet spiritual yang paling kuat. Kamu mungkin berpikir rasa cukup hanya milik orang yang sudah kaya. Tapi justru sebaliknya, rasa cukup datang dulu, baru kekayaan mengikuti. Rasa cukup bukan berarti berhenti berambisi, tapi berarti kamu tidak lagi berjuang dari rasa kurang. Kamu berjuang dari rasa berlimpah. Kamu tahu hidupmu selalu dicukupi dalam cara yang mungkin belum kamu pahami. Saat kamu benar-benar merasa cukup, kamu sedang memancarkan pesan ke alam bahwa kamu bisa dipercaya memegang lebih. Karena orang yang selalu merasa cukup tidak akan rakus. Ia tahu bagaimana menikmati dan berbagi. Banyak orang miskin bukan karena tidak punya uang, tapi karena tidak punya rasa cukup. Mereka tidak pernah puas. Mereka melihat kekayaan orang lain dan merasa tertinggal. Padahal rasa iri itulah yang membuat frekuensi mereka turun semakin jauh dari kelimpahan. Rasa cukup adalah bentuk tertinggi dari kekayaan spiritual. Karena di titik itu, kamu berhenti mengejar dan mulai menerima. Kamu berhenti melawan arus dan mulai mengalir bersamanya. Ketenanganmu menciptakan ruang bagi rezeki untuk datang dengan cara yang tidak kamu duga. Ketika kamu tidak lagi mengejar uang, justru uang datang karena kamu sudah menjadi sumbernya. Kamu sudah selaras dengan energi kelimpahan itu sendiri. 5. Emosi negatif menurunkan daya magnet finansialmu. Emosi adalah bahan bakar dari semua keputusan finansialmu. Setiap kali kamu merasa cemas, kamu kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Dan ketika pikiranmu keruh, kamu membuat keputusan yang berujung pada kerugian. Emosi negatif seperti marah, iri, kecewa, dan takut menciptakan getaran yang menolak kelimpahan. Rezeki tidak bisa tinggal di dalam hati yang penuh keluhan. Ia hanya bisa menetap di tempat yang damai. Ketika kamu marah pada uang, kamu sedang menolak energi uang itu sendiri. Ketika kamu merasa bersalah karena punya uang, kamu sedang menutup alirannya. Uang adalah netral, ia hanya memperbesar energi yang sudah ada. Kalau kamu negatif, uangmu akan memperbesar kekacauan itu. Tapi kalau kamu tenang, uangmu akan memperbesar ketenangan itu juga. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak punya peluang, tapi karena mereka tidak bisa mengendalikan emosi saat peluang datang. Mereka mudah terburu nafsu atau panik, mereka tidak sabar dan kehilangan intuisi. Akhirnya, keputusan yang diambil tidak selaras dengan getaran rezeki. Energi spiritual yang tinggi membuatmu bisa mengamati emosi tanpa dikuasai olehnya. Kamu tahu kapan harus bertindak dan kapan harus diam. Kamu tidak lagi mengejar dengan serakah, tapi juga tidak menunda dengan takut. Ketenangan bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuasaan sejati. Karena orang yang tenang bisa melihat lebih luas. Ia tidak mudah digoncang oleh naik turunnya angka di rekeningnya. Karena ia tahu sumber rezeki sejati bukan di luar, tapi di dalam. Mulai sekarang, perhatikan kualitas emosimu setiap kali kamu bicara tentang uang. Jika yang muncul adalah rasa takut, maka ubah dengan rasa percaya. Jika yang muncul adalah iri, ubah dengan rasa cukup. Jika yang muncul adalah panik, ubah dengan rasa tenang. Karena disitulah frekuensi rezekimu ditentukan. 6. Disiplin spiritual adalah kunci kestabilan finansial. Energi spiritual tidak bisa dijaga hanya dengan berpikir positif. Ia butuh latihan nyata setiap hari, dan bentuk latihan paling sederhana adalah disiplin. Disiplin bukan sekedar soal bangun pagi atau mencatat pengeluaran,
tapi soal bagaimana kamu menjaga pikiranmu tetap bersih dan fokus di tengah kekacauan dunia. Disiplin spiritual berarti kamu tidak membiarkan pikiranmu liar menelan semua kekhawatiran yang lewat. Orang yang energinya tinggi punya kebiasaan kecil yang konsisten. Ia tahu kapan harus berhenti, kapan harus diam, kapan harus bertindak. Semua diatur dengan kesadaran penuh, bukan reaksi otomatis. Kamu tidak bisa menuntut kestabilan finansial kalau batinmu goyah, karena uang tidak akan pernah menetap di tempat yang tidak stabil. Maka mulailah melatih ketenangan lewat disiplin kecil seperti meditasi, doa, syukur, dan refleksi setiap malam. Setiap kali kamu menjaga dirimu dari distraksi, kamu sedang memperkuat energi spiritualmu. Dan energi yang kuat akan menciptakan struktur finansial yang kokoh. Kamu tidak lagi terombang-ambing oleh keadaan. Kamu menjadi pusat dari realitasmu sendiri. Disiplin membuatmu punya kendali atas energi. Itulah sebabnya orang yang disiplin secara spiritual tidak mudah kehilangan arah meski keuangannya sedang turun. Ia tahu caranya menenangkan diri dan menyalakan kembali getaran kelimpahan. Kestabilan finansial bukan hasil dari gaji besar, tapi dari batin yang tertib. Karena batin yang tertib melahirkan keputusan yang jernih, dan keputusan jernih menciptakan hasil yang berkelanjutan. Mulai sekarang, jangan hanya disiplin pada pekerjaan, tapi juga pada kesadaranmu sendiri. Karena tanpa disiplin spiritual, uang yang kamu kejar akan selalu bocor di tempat yang tidak kamu sadari. 7. Rejeki datang bukan karena kerja keras, tapi karena kapasitas menerima. Kebanyakan orang sibuk mengejar uang, padahal yang harus mereka lakukan adalah menyiapkan diri untuk menerimanya. Uang tidak datang karena kamu mengejar, tapi karena kamu siap menampungnya. Kamu bisa berlari sepanjang waktu, mengejar peluang, tapi kalau wadah batinmu kecil, uang itu akan lewat begitu saja tanpa bisa kamu tahan. Karena rejeki bukan tentang kecepatan, tapi tentang kesiapan. Kesiapan itu muncul saat kamu punya kesadaran yang tenang, saat kamu berhenti terburu-buru ingin cepat kaya, saat kamu belajar menikmati proses tanpa kehilangan arah. Energi spiritual yang tinggi membuatmu mampu menampung berkat lebih besar, karena batinmu tidak mudah goyah oleh naik turunnya keadaan. Kamu tidak panik saat kehilangan dan tidak sombong saat mendapatkan. Kamu berada di tengah arus yang seimbang. Kapasitas menerima bukan sesuatu yang bisa kamu paksakan. Ia tumbuh dari kejujuran dan ketenangan hati. Ketika kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain, kamu sedang memperluas wadahmu. Ketika kamu berhenti mengeluh dan mulai bersyukur, kamu sedang memperkuat daya tampungmu. Rezeki selalu datang dalam bentuk energi sebelum berubah menjadi uang. Maka, setiap kali kamu memperbaiki energi, kamu sedang memperbesar kapasitasmu untuk menerima. Ketika kamu berhenti melawan hidup dan mulai bekerja selaras dengannya, semesta akan membuka pintu tanpa perlawanan. Kamu tidak perlu memaksa apapun yang bukan untukmu, karena yang memang milikmu akan datang tanpa kamu harus merusak diri dalam prosesnya. Yang kamu perlu lakukan hanya memastikan dirimu cukup tenang untuk menampungnya saat datang. 8. Keseimbangan spiritual adalah pondasi dari kelimpahan yang bertahan lama. Uang bisa datang cepat, tapi juga bisa pergi cepat. Hanya energi spiritual yang membuatnya bertahan. Orang yang hanya fokus pada hasil tanpa membangun keseimbangan batin akan terus naik turun dalam siklus kelelahan dan kekosongan. Keseimbangan spiritual tidak berarti kamu harus hidup sederhana tanpa ambisi,
tapi berarti kamu tahu kapan harus berhenti mengejar dan mulai bersyukur. Kamu tahu bahwa setiap langkah yang kamu ambil punya konsekuensi energetik. Ketika kamu menjaga keseimbangan antara materi dan kesadaran, kamu tidak akan kehilangan arah. Kamu tetap bekerja, tapi dengan ketenangan. Kamu tetap ambisius, tapi tidak terikat. Kamu tetap berjuang, tapi tidak takut gagal. Keseimbangan membuatmu tidak lagi butuh validasi dari luar. Kamu tidak bekerja untuk membuktikan sesuatu, tapi untuk mengekspresikan potensi terbaikmu. Kamu tidak lagi mencari uang untuk mengisi kekosongan batin, tapi menjadikannya alat untuk memperluas makna hidup. Orang yang seimbang spiritualnya akan selalu punya daya tahan menghadapi krisis, karena sumber energinya bukan dari dunia luar, tapi dari pusat dirinya sendiri. Ia tahu bahwa keberlimpahan bukan sekedar angka, tapi keadaan batin yang damai di tengah apapun yang terjadi. Mulai sekarang, berhenti mengukur keberhasilan dari saldo rekening. Ukurlah dari seberapa tenang hatimu saat uangmu bertambah, dan seberapa ikhlas jiwamu saat uangmu berkurang. Karena ketenangan itu tanda bahwa kamu sudah sampai pada frekuensi kelimpahan sejati. Keuanganmu tidak akan pernah lepas dari energi spiritualmu, karena keduanya hanyalah dua sisi dari satu kesadaran yang sama. Uang adalah hasil dari getaran batinmu yang terwujud dalam bentuk materi. Jika kamu terus hidup dalam energi ketakutan, kekhawatiran, dan iri, maka rezekimu akan selalu terasa sempit. Bukan karena dunia menolakmu, tapi karena kamu sendiri yang menolak energi kelimpahan itu dengan frekuensi rendah. Sebaliknya, ketika kamu mulai menjaga batinmu tetap tenang, ketika kamu hidup dalam rasa cukup dan bersyukur, kamu sedang menciptakan medan energi yang kuat untuk menarik rezeki tanpa paksaan. Kekayaan sejati tidak pernah datang dari kerja keras semata, tapi dari kesadaran yang benar. Karena kerja keras tanpa arah spiritual hanyalah perjuangan tanpa hasil. Tapi kerja dengan kesadaran adalah ibadah yang membuka pintu kelimpahan dari arah yang tidak disangka. Mulai sekarang, berhentilah menyalahkan keadaan. Ubah energimu sebelum kamu mengubah strategimu. Perkuat jiwamu sebelum kamu mengejar uang, karena saat energi spiritualmu naik, seluruh realitasmu akan menyesuaikan. Jangan tunggu kondisi sempurna untuk memperbaiki hidup, karena kesempurnaan itu tidak datang dari luar, tapi dari ketenangan dalam dirimu. Jika keuanganmu masih sempit, bukan berarti kamu gagal. Itu hanya tanda bahwa waktumu untuk naik tingkat sudah tiba. Waktumu untuk memperluas energi spiritualmu sudah datang. Bangun setiap pagi dengan keyakinan bahwa kamu adalah sumber kelimpahan itu sendiri. Rasakan kekuatanmu di dalam sebelum mencarinya di luar. Karena begitu energi spiritualmu naik, uang dan kesempatan akan mengikuti tanpa kamu harus mengejarnya lagi. Kelimpahan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa dalam kamu percaya bahwa kamu tidak akan pernah kekurangan. Dan saat keyakinan itu sudah menyatu dengan dirimu, tidak ada yang bisa menghentikan arus rezeki yang datang dari segala arah, karena kamu sudah menjadi bagian dari aliran itu sendiri.